Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yopi Savita, Prodi Administrasi Publik semester 7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi digital, yaitu dalam pelayanan publik melalui aplikasi e-paspor. Kita semua tahu bahwa dulu kita tuh harus ke kantor imigrasinya pagi-pagi, antrian yang sangat panjang, bahkan kita harus bolak-balik nih ke kantor imigrasinya karena ada beberapa persyaratan yang kurang lengkap. Seiring berkembangnya zaman teknologi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya, hadirlah nih aplikasi M-Paspor yang akan memudahkan kita sebagai masyarakat untuk mendaftar paspor secara online. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan secara runtun bagaimana pendaftaran N-Paspor dari daftar di aplikasinya, terus datang ke kantor imigrasinya, bahkan sampai terbitnya buku paspor. Nah, teman-teman harus tonton tutorial pendaftaran aplikasi M-Paspor sampai selesai. Simak videonya ya. Nah, langkah pertama, pastikan terlebih dahulu sebelum teman-teman mendaftar aplikasi M-Paspor, teman-teman harus download terlebih dahulu aplikasi M-Paspornya di App Store maupun di Play Store. Nah, selesai download, teman-teman bisa langsung buka aplikasi M-Paspornya. Jadi selesai teman-teman mendownload aplikasi M-Paspor, teman-teman akan masuk ke tampilan awal seperti ini. Jika teman-teman sudah punya akun, teman-teman tinggal masukkan email, kata sandi. Tapi kalau teman-teman belum punya akun, teman-teman harus daftar terlebih dahulu akun tersebut. Nah, untuk pendaftaran akun, teman-teman di sini isi nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat email, nomor handphone, kata sandi. Kalau sudah selesai diisi, bisa klik saya setuju dengan syarat dan ketentuan, lalu klik daftar. Nah, setelah daftar, maka akan verifikasi akun. Nah, kode OTP-nya akan dikirim ke email. Jadi, di sini harus diisi kode OTP-nya, lalu diklik aktivasinya. Jadi, setelah daftar akun, verifikasi akun, maka akan tampilan selanjutnya akan pengajuan permohonan dan status. Nah, di sini teman-teman tinggal klik pengajuan permohonan. Nah, setelah klik pengajuan permohonan, maka terdapat dua pilihan, ada permohonan paspor reguler dan percepatan. Nah, kalau untuk reguler ini lebih lama dari percepatan, tetapi lebih murah. Nah, sedangkan percepatan itu agak lebih mahal. Nah, di sini kita pilih salah satu, mau reguler atau percepatan. Nah, di sini kita pilih reguler. Setelah pilih reguler, maka ada peringatan. Nah, peringatannya silakan melakukan pengisian kuesioner ini harus dengan data dan jawaban yang benar. Ketika sudah dipastikan data dan jawaban ini benar, maka bisa klik lanjutkan. Lalu untuk tampilan berikutnya, nah di tampilan ini untuk siapa permohonan paspor ini, ada yang dewasa dan anak-anak. Jadi teman-teman bisa sesuaikan saja. Nah, masuk ke tampilan selanjutnya, langkah pertama itu lokasi pengajuan permohonan. Nah, teman-teman bisa klik di sini untuk memilih lokasi pembuatan paspor. Nah, setelah diklik, tinggal pilih pakai lokasi saya saat ini. Nah, setelah klik lokasi saat ini, maka akan ada tampilan kantor imigrasi terdekat atau kantor imigrasi sesuai dengan lokasi teman-teman saat ini. Nah, di sini sudah ada tampilan kantor imigrasi yang paling terdekat dengan lokasi teman-teman. Setelah memilih kantor imigrasi terdekat, maka tampilan selanjutnya jenis paspor. Nah, jenis paspornya terdapat dua pilihan, paspor biasa elektronik laminasi 5 tahun dan 10 tahun. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan mau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik lanjutkan. Nah, langkah pertama sudah selesai, maka lanjut ke langkah kedua, yaitu verifikasi NIK. Jadi bisa ambil foto KTP atau upload foto KTP. Nah, setelah mengupload foto KTP, maka di sini diisi lagi nama pemohon, masukkan NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, dan status sipil. Nah, untuk status sipil ini terdapat 4 poin, yaitu yang belum kawin, udah kawin, cerai mati, dan cerai hidup. Jadi sesuaikan teman-teman di posisi yang mana. Nah, setelah diisi, teman-teman bisa klik lanjutkan.
Langkah kedua sudah selesai, maka masuk ke langkah ketiga, yaitu kuesioner permohonan paspor. Di sini, apakah Anda sudah pernah memiliki paspor? Yaitu terdapat 2 poin, yaitu belum dan sudah. Jadi bisa disesuaikan, jika sudah punya, klik sudah punya, jika belum, maka klik belum. Jadi jika teman-teman pilih belum, nah apabila teman-teman sudah memiliki paspor atau sudah pernah mengajukan permohonan paspor pada kantor imigrasi, tetapi teman-teman memilih permohonan paspor baru, maka data teman-teman akan tertolak oleh sistem dan pembayarannya juga telah masuk kas negara dan tidak bisa dikembalikan. Nah, jika sudah dipastikan teman-teman belum pernah mengajukan permohonan paspor, teman-teman bisa lanjutkan. Tampilan selanjutnya, apakah tujuan Anda untuk membuat paspor? Ada wisata, umroh, haji, bekerja formal, pekerja migran Indonesia, atau belajar. Setelah tujuan, maka negara mana yang akan kita tuju. Jadi, jika belum ada negara yang akan dituju, maka teman-teman bisa pilih saya belum memiliki negara tujuan, lalu lanjutkan. Setelah memilih belum memiliki negara tujuan, maka di sini teman-teman harus mengisi nama kerabat, nomor telepon, dan keterangan hubungan keluarga, lalu lanjutkan. Langkah ketiga sudah selesai, maka kita masuk ke langkah keempat, yaitu unggah dokumen. Di sini teman-teman bisa mengisi sesuai apa yang diminta. Unggah dokumen sudah selesai, maka masuk ke langkah kelima, yaitu data tambahan pemohonnya. Di sini teman-teman bisa sesuaikan isi kabupaten, kecamatan, kode pos, dan alamat sekarang itu sesuai dengan KTP. Setelah diisi, maka teman-teman bisa lanjutkan. Selesai data tambahan pemohon, di sini teman-teman masih diminta data tambahan pemohon, yaitu ibu, keterangan ayah pemohon, dan juga ada keterangan pasangan pemohon. Nah, jika sudah selesai, teman-teman bisa klik lanjutkan. Langkah kelima sudah selesai, maka masuk ke langkah keenam, yaitu jenis permohonan dan data pemohon. Nah, di sini sudah sesuai yang kita isikan, jadi teman-teman bisa lanjutkan. Langkah ke-6 sudah selesai, maka langkah ke-7 yaitu kita memilih tanggal dan waktu kedatangan. Nah, di sini teman-teman bisa klik silakan pilih tanggal kedatangan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, warna hijau ini adalah kuota yang tersedia. Nah, jadi kalau teman-teman udah pilih tanggalnya, maka tanggalnya akan berubah menjadi warna oranye. Sudah memastikan memilih tanggal yang sudah ditentukan, maka teman-teman bisa mengisi jam kedatangan. Nah, di sini ada jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10, dan seterusnya. Jadi selesai itu teman-teman bisa pilih tanggal. Nah, setelah selesai memilih tanggal, maka akan muncul apakah data yang teman-teman input itu sudah benar. Nah, dipastikan bahwa data yang sudah teman-teman input itu sudah sangat benar dan bisa dilanjutkan. Setelah semuanya dipastikan sudah benar, maka permohonan teman-teman berhasil diajukan. Dan teman-teman bisa kembali ke tampilan awal untuk melanjutkan pembayaran. Jadi kalau teman-teman udah bayar, itu warnanya udah hijau, tapi kalau belum bayar maka akan oranye warnanya. Nah, itu tadi tutorial pendaftaran N-Paspor secara online. Nah, teman-teman pastikan terlebih dahulu sebelum teman-teman menginput datanya bahwa data itu sudah benar. Jika dipastikan data semua sudah benar, teman-teman bisa kembali ke tampilan awal. Nah, di tampilan awal tersebut itu masih berwarna kuning, jadi itu teman-teman belum bayar. Nah, kalau teman-teman mau bayar, silakan tekan kembali atau klik kembali di warna kuning tersebut. Teman-teman bisa bayar payment atau kode billing, nanti itu akan ada dikasih kode billing kayak dalam bentuk PDF gitu. Teman-teman harus print dokumen tersebut. Nah, nanti kalau teman-teman udah selesai bayar, nanti langsung berubah menjadi warna hijau. Nah, setelah pembayaran sudah selesai, teman-teman sudah print dokumen tersebut, teman-teman datang ke kantor imigrasinya sesuai tanggal, jam, hari yang sudah ditentukan. Ada beberapa persyaratan yang harus kita bawa untuk datang ke kantor imigrasinya, seperti KTP asli, KK asli, akte kelahiran atau ijazah. Ini pilih salah satu, itu yang asli. Nah, nanti teman-teman bisa langsung datang nih ke kantor imigrasinya, nanti langsung ke security, nanti security tuh kayak kasih kertas gitu untuk ngisi sedikit kayak semacam formulir untuk antrian gitu.
Nah, teman-teman harus bawa materai minimal 2. Setelah isi formulir, teman-teman tanda tangan di atas materai. Nah, setelah ditanda tangan, kita tinggal tunggu kita tuh dipanggil sesuai nomor antrian. Jadi nanti pas dipanggil itu dokumen kita tuh dicek tuh sama salah satu staf yang ada di kantor imigrasi. Kita dicek apakah dokumen yang kita bawa itu udah lengkap dan udah benar-benar asli. Setelah dipastikan semua dokumennya lengkap dan asli, nanti kita dipanggil lagi tuh untuk diwawancarai. Nah, pas diwawancarai, kita ditanya tuh sesuai teman-teman mau kemana, teman-teman kesana tuh ngapain. Nah, ditanya segala macam lah pokoknya. Setelah diwawancarai, nanti kita tuh difoto. Nah, setelah difoto udah jadi tuh, udah selesai. Tapi kita belum dapat buku paspornya. Nah, kita tuh harus nunggu beberapa hari lagi. Nanti staf imigrasinya tuh kasih tahu tuh, kita harus datang di hari ini, jam sekian. Nanti kita datang lagi dengan membawa kayak dikasih kertas gitu untuk datang ke kantor imigrasinya mau ngambil buku paspor. Oke teman-teman, itu saja pendaftaran paspor secara online. Jadi itu udah gampang banget ya, sekarang udah mudah. Jadi teman-teman nggak perlu nih ngantri lagi, datang pagi-pagi. Teman-teman bisa daftar langsung di aplikasi M-Passport. Aplikasi M-Passport ini termasuk dalam kategori Government to Citizen. Kenapa? Karena aplikasi ini adalah salah satu bentuk hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai warga negara. Jadi dalam hal ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menyediakan layanan pendaftaran paspor secara online. Jadi masyarakat nggak perlu bolak-balik untuk datang ke kantor imigrasi hanya untuk mendaftar M-Paspor. Jadi masyarakat bisa nih daftar M-Paspor melalui aplikasi tersebut. Pendaftaran paspor bisa diakses langsung oleh masyarakat tanpa adanya perantara. Jadi hubungan government to citizen ini terlihat sangat jelas karena pemerintah berperan sebagai penyedia layanan publik, sedangkan masyarakat berperan sebagai penerima layanan. Dan hadirnya teknologi ini untuk menjadi sebagai media penghubung untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Dengan adanya aplikasi M-Paspor ini, pemerintah berusaha memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga sesuai nih dengan konsep e-government dan reformasi birokrasi. Aplikasi M-Paspor ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasi M-Paspor ini yang diberikan pemerintah kepada kita sebagai masyarakat. Mungkin salah satu kelebihan dari aplikasi M-Paspor ini yang seperti sudah saya bilang tadi, kita nggak harus ngantri, nggak harus datang pagi-pagi ke kantor, nggak harus bolak-balik untuk persyaratan yang kurang lengkap, karena kita udah ngisi nih di aplikasi M-Paspornya yang memudahkan kita. Lalu kita juga bisa datang ke kantor imigrasinya sesuai tanggal yang sudah kita pilih. Nah, kalau dari sisi pemerintah, aplikasi ini membantu agar pelayanan itu lebih tertib dan terkontrol, sehingga beban yang antrian yang ada di kantor imigrasi itu bisa terdistribusi, sehingga pelayanan bisa dilakukan dengan lebih optimal. Meskipun memiliki banyak kelebihan, tetapi aplikasi M-Paspor ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti ketergantungan pada teknologi dan jaringan internet. Bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang terbatas dengan internet, maka ini menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi M-Paspor. Nah, selain itu juga literasi digital masyarakat yang belum merata, nah ini menjadi salah satu tantangan karena nggak semua orang paham tentang teknologi, apalagi nih untuk orang-orang tua yang lanjut usia dan juga yang nggak paham sama sekali tentang teknologi. Nah, sehingga mereka masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, kendala teknis juga sering terjadi nih, seperti error, servernya penuh, dan juga sulitnya untuk menggugah dokumen. Nah, ini tuh kan salah satu penghambat nih, yang menjadi salah satu kekurangan dalam aplikasi M-Paspor. Jadi melalui aplikasi M-Paspor ini memudahkan kita sebagai masyarakat dan adanya beberapa kekurangan yang harus diperbaiki dalam pelayanan publik agar menjadi lebih baik dan hubungan government to citizen. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya bagaimana cara pendaftaran paspor melalui aplikasi e-paspor, hubungan government to citizen, kelebihan serta kekurangannya.
Nah, itu saja penjelasan yang dapat saya berikan. Terlebih terkurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.